tugas kita gitu ya, tadi dari Google Form gitu kan, kemudian juga e-learning gitu ya, kalau jika ada yang menggunakan e-learning dan sebagainya. Dan artinya kita sama-sama belajar kembali gitu ya, bagaimana menggunakan fitur-fitur yang ada di Google untuk memudahkan pekerjaan kita di masa pandemi saat ini. Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya nanti ditahan dulu, bisa disampaikan juga atau dituliskan di chat room. Jika ingin nanti bertanya langsung bisa raise hand. Kita melanjutkan ke sesi berikutnya. Ini materi terakhir Bapak Ibu yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Irma Sukarelawan terkait dengan RAS model gitu ya. Apa sih sebenarnya RAS model ini? Apa kegunaannya ketika dikaitkan dengan pendidikan? Nah, saya kira ini topik yang sangat menarik gitu ya. Bapak Irma sudah join ya? Tidak ada masalah dengan koneksi? Karena di sini ada dua. Iya. Ya, untuk mempersingkat waktu kami persilahkan langsung ke Pak Irma untuk memulai waktu dan tempat. Silahkan. Baik, terima kasih Bu Erni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada beberapa Bapak atau Ibu guru yang pada pertemuan kali ini itu yang kedua mungkin dengan saya, sesi yang kedua, karena di pertemuan terdahulu pernah waktu seri 1 dari aktivitas karya tulis ilmiah. Cuma mungkin sedikit saya komentari dulu tadi terkait dengan moderator. Mungkin kurang pas saya dipanggil Bapak, saya dipanggil Mas aja Bu Erni, mungkin lebih cocok karena masih terlihat lebih muda. Oke. Tapi saya tidak setuju Bapak. Enggak Bapak. Izin saya share screen. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba bercerita tentang RAS model. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian sudah ada yang pernah mendengar istilah RAS model? Belum pernah. Baru mendengar ya Bapak. Oke, atau mungkin ada yang bertanya-tanya RAS model itu makanan macam apa atau seperti apa seperti itu. Jadi tadi menindaklanjuti materi dari Bu Lina, sudah memaparkan bagaimana jenis-jenis penelitian yang kira-kira potensial untuk dilakukan pada saat pandemi COVID saat ini. Jadi ternyata menurut saya pribadi itu jenis penelitian survei merupakan salah satu yang cukup potensial bagi Bapak Ibu atau bagi kita semua untuk melaksanakan penelitian di era sekarang, di kondisi-kondisi saat ini. Nah, karena memang kita mengalami keterbatasan dalam hal tatap muka secara langsung. Walaupun memang saat ini sudah banyak yang mendesain penelitian-penelitian itu, khususnya dalam pendidikan, itu yang berbasis pada PJJ atau pengajaran jarak jauh atau pendidikan jarak jauh. Seperti itu. Nah, kenapa penelitian survei itu sangat potensial saat ini? Sebenarnya tidak saat ini juga. Sebelum pandemi COVID juga penelitian survei itu salah satu penelitian yang kalau kita mengambil yang model cross-seksional, itu kita bisa lebih menghemat waktu dan tenaga untuk pengambilan datanya. Jadi kita hanya butuh waktu yang relatif singkat saja pada saat pengumpulan data. Nah, berbeda halnya dengan penelitian jenis eksperimen. Kita harus mendesain mulai dari instrumen mengajarnya, terus alat ukurnya,
lalu mendesain media pembelajarannya, mendesain rencana pengajarannya, ada banyak yang perlu kita siapkan. Tetapi untuk saat ini penelitian survei itu lebih memberikan keuntungan bagi kita dalam hal waktu maupun tenaga. Jadi kita dapat mempersingkat waktu penelitian kita. Jadi kalau kita membahas tentang penelitian, maka rentetan kegiatannya itu tidak hanya ketika kita menulis, ketika kita menyiapkan sampai pengambilan data, sampai pengolahan hasilnya. Tetapi penelitian itu rentetannya sampai yang terakhir adalah bagaimana kita mempublikasikan apa yang sudah kita temukan. Gitu. Nah, kalau kita mengerucut ke penelitian survei, data yang telah kita peroleh itu salah satunya nanti itu bisa kita analisis menggunakan pendekatan teori modern atau IRT. IRT itu Item Response Theory. Nah, pendekatan ini sangat berbeda sekali dengan pendekatan yang umumnya digunakan oleh guru-guru atau oleh peneliti sekarang. Kenapa? Karena peneliti yang beberapa waktu lalu itu banyak menggunakan teori tes klasik. Nah, teori tes klasik itu mengacunya kepada skor mentah. Sedangkan teori modern itu mengacunya tidak ke skor mentah, tapi skor yang telah diolah sedemikian rupa sehingga ada banyak informasi yang bisa kita gali dari situ. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba berkenalan dengan RAS. Jadi pemodelan RAS itu sebenarnya adalah salah satu bagian dari teori respon butir atau teori modern yang saya kemukakan tadi, di mana dia itu lebih fokus ke satu parameter logistik namanya. Jadi parameter yang dia fokuskan itu pada taraf kesukaran butirnya. Sedangkan untuk yang parameter lebih dari itu, nanti yang lebih kompleks lagi, ada parameter 2 logistik, ada parameter 3 logistik. Nah, kalau di bidang pendidikan ini, mungkin taraf kesukaran butir, daya beda, terus probabilitas tebakan semu, itu sudah cukup familiar. Ya, cuma tinjauannya itu masih dalam kerangka teori klasik. Jadi masih menggunakan kerangka teori klasik atau pada skor mentah seperti itu. Nah, untuk memahami pemodelan RAS itu lebih mudah, kita coba menggunakan ini. Nah, ini sejarah singkatnya. Nah, ini sejarah singkatnya mungkin nggak perlu dikaji terlebih jauh. Kita ke ini dulu. Jadi pada prinsipnya model RAS itu membuat mistar logit namanya. Jadi nilai siswa atau skor siswa itu dibuat dalam skala satuan tertentu yang skalanya itu berupa interval. Jadi kalau dalam pengukuran itu sangat penting. Nah, karena kita mau melakukan pengukuran kemampuan siswa atau pengukuran tingkat kesulitan butir misalnya, maka karena itu melakukan pengukuran, kita harus menyiapkan atau mengolah angka yang ada atau data yang ada harus dalam berupa data interval. Nah, data interval inilah atau skala interval inilah yang tidak dimiliki oleh teori klasik. Jadi teori klasik tidak sampai mengolah data itu menjadi data interval. Gitu. Saya beri contoh sederhananya seperti ini. Misalnya di dalam kelas, itu siswa A itu nilainya 90, siswa B nilainya 80, siswa C nilainya 60. Maka kalau kita ranking ketiga siswa ini, maka siswa A ranking 1, siswa B ranking 2, siswa C ranking 3. Padahal seharusnya kalau kita melihat skornya, jarak antara siswa A dan siswa B
itu skornya hanya 10, terpaut 10. Sedangkan antara siswa B dengan siswa C itu terpautnya 60, 80, terpautnya 20. Jadi ada perbedaan skala di situ. Jadi dari A ke B selisih 10, B ke C selisihnya 20, ternyata ranking mereka itu jaraknya sama. Dari 1 ke 2 selisihnya 1, dari ranking 2 ke ranking 3 selisihnya juga 1. Nah, konsep-konsep ini yang menurut teori modern itu tidak tepat digunakan. Karena tidak menggunakan kemampuan si individu itu yang sesungguhnya. Maka dengan algoritma tertentu atau dengan persamaan tertentu, model RAS ini mengolah skor mentah tadi menjadi angka-angka atau nilai dalam satuan logit. Jadi skalanya itu logit. Kalau misalnya meteran, itu ada skalanya sentimeter, meter, atau menggunakan skala kilogram jika untuk massa. Nah, begitu juga untuk pengukuran ini, pengukuran kemampuan siswa. Jadi kita menggunakan skala logit dia satuannya. Gitu. Nah, apa saja keuntungan dari model RAS ini? Jadi salah satu keuntungan dari model RAS adalah kita bisa melihat bagaimana interaksi antara butir dan interaksi antara kesulitan butir dengan kemampuan siswa. Kita bisa melihat itu. Kita bisa menganalisis, kita bisa melakukan interpretasi dengan banyak informasi dari output yang dikeluarkan oleh analisis RAS ini. Nah, yang sebelah kanan ini adalah contoh. Nah, yang sebelah kanan ini adalah contoh dari output analisis RAS. Jadi ini peta item person atau person item, yang sebelah kiri ini nanti menggambarkan kondisi orang yang diuji, yang sebelah kanan ini menggambarkan kondisi item yang kita gunakan untuk menguji siswa. Nanti lebih detailnya nanti ada di slide selanjutnya. Oke, jadi pada intinya itu model RAS itu mengubah skor mentah menjadi skor tertentu dengan model interval. Nah, untuk lebih memahaminya, kita coba melihat skala Goodman atau matriks Goodman yang kita kenal dengan skalogram biasanya. Nah, yang kiri ini adalah contoh skor mentah yang diperoleh sejumlah siswa. Jadi ada 10 siswa, diberikan 10 soal latihan, dan ternyata kita memperoleh matriks nilai siswa itu seperti ini. Nah, kalau kita melihat tabel yang kiri ini, kita akan terbatas dalam memberikan interpretasi terkait dengan kemampuan siswa. Begitu. Nah, agar interpretasi itu lebih kaya, informasi yang kita gali itu bisa lebih banyak, maka perlu data yang ada di dalam tabel ini kita perlu transposisi atau kita urutkan. Nah, kita urutkan itu berdasarkan matriks Goodman namanya. Nah, matriks Goodman itu kita mengurutkan sesuatu berdasarkan kriteria yang telah kita buat sebelumnya. Nah, kalau misalnya kita mau mengurutkan berdasarkan tingkat kesulitan soal, maka kriteria tingkat kesulitan soal itulah sebagai kriteria dari si skalogram ini atau matriks Goodman. Nah, yang kanan ini adalah contoh hasil transposisi data mentah yang di kiri ini. Jadi ternyata setelah ditransposisi, jadi itemnya itu siswanya itu kita urutkan dulu dari mulai yang memiliki kemampuan tinggi yang atas sampai kemampuan rendah. Dan secara bersamaan itemnya atau butirnya itu kita urutkan dari yang paling mudah yang kiri ini sampai ke yang soal paling sulit. Nah, ini sebenarnya ini adalah
prinsip kerja dari model RAS tadi. Jadi dia berbasiskan pada matriks Goodman atau skalogram. Jadi dari skalogram ini kita bisa mendapatkan informasi yang sangat kaya terkait dengan kemampuan siswa maupun terkait dengan tingkat kesulitan butir yang kita buat atau yang kita gunakan. Nah, kita lihat beberapa kelebihan atau keuntungan menggunakan skalogram. Jadi yang pertama, dengan menggunakan skalogram itu kita dapat mengidentifikasi terhadap respon yang error dari peserta didik. Nah, misalnya dari skalogram yang telah kita susun, ternyata teridentifikasi ada siswa I itu dia dia menempati urutan kedua yang memiliki kemampuan paling tinggi dari 10 siswa lainnya, dari 9 siswa lainnya. Namun ternyata kalau kita melihat, ternyata dia soal ketiga atau soal nomor 2 ini dia tidak bisa menjawab, dia salah. Padahal di soal nomor 8 dan nomor 10 yang merupakan soal paling sulit, itu dia dapat menjawab dengan baik. Nah, menurut matriks Goodman atau skalogram, itu bisa diidentifikasi. Kemungkinan besar soal nomor 2 yang dikerjakan oleh siswa I ini, salahnya itu karena kurang cermat. Atau yang kita kenal dengan careless. Sehingga seharusnya dia itu mampu menjawab soal nomor 2 ini dengan benar, karena ini soal yang mudah bagi dia. Gitu. Nah, seharusnya dia mendapat nilai 8, bukan 7. Jadi kita bisa mengidentifikasi, oh ternyata kesalahannya ini bisa kemungkinan besar itu karena kurang cermat, bukan karena dia tidak bisa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan menggunakan skalogram itu kita bisa memprediksi data yang hilang. Nah, ini salah satu lagi kelebihan dari model RAS. Jadi kalau di teori klasik, jika ada data yang hilang, maka cara kita adalah memberinya nilai 0 atau menggunakan nilai rata-rata dari nilai yang ada. Tetapi berbeda dengan pendekatan model RAS. Jadi nilai yang hilang itu dapat diprediksi akurasinya. Oh, kira-kira dia dapat nilai berapa? Dia menjawabnya benar atau salah itu bisa diprediksi oleh model RAS ini menggunakan skala Goodman. Nah, kita lihat contoh misalnya siswa H. Nah, di siswa H ini di butir soal nomor 3, nomor 1, nomor 2, nomor 5 yang merupakan soal paling mudah itu dapat dia jawab dengan benar. Sementara di soal nomor 8 dan 10 dia juga mampu menjawabnya dengan benar. Maka kemungkinan besar si H ini untuk soal nomor 6 dia itu bisa menjawab dengan benar. Kenapa? Karena kalau kita bandingkan dengan siswa E, nah siswa E yang memiliki nilai yang sama dengan dia, itu soal nomor 6 ini tidak bisa dijawab oleh si siswa E. Padahal menggunakan matriks Goodman, posisi siswa E ini ada di bawah siswa H. Maka dengan menggunakan model RAS, soal nomor 6 untuk siswa H ini bisa diprediksi dia itu bisa menjawab dengan benar. Jadi kosong ini kemungkinan dia hanya terlewati saja. Nah, interpretasi yang sama juga bisa dilakukan di siswa F. Kenapa dia tidak mengisi atau kosong pada soal nomor 3? Apakah memang karena dia lupa mengisi atau karena dia ragu-ragu menjawab? Itu bisa diidentifikasi. Seperti itu.
Nah, ini kelebihan yang kedua. Kelebihan yang ketiga yaitu abilitas siswa atau kemampuan siswa itu tidak hanya bergantung terhadap jumlah jawaban yang benar. Jadi kalau secara sepintas kita melihat siswa H dan E, ini sama-sama skornya itu 6. Begitu juga untuk siswa A dan J, skornya sama-sama 5. Nah, antara H dan E, ini yang lebih pintar yang mana sebenarnya? Atau yang A dan J misalnya, yang lebih pintar yang mana? Nah, kalau kita menggunakan skor teori klasik yang berbasiskan pada skor mentah, kita tidak bisa membedakan itu. Tapi dengan menggunakan skalogram atau matriks Goodman, kita bisa membedakan antara siswa A dan siswa J, mana yang lebih tinggi kemampuannya atau abilitasnya. Melihatnya dari mana? Melihatnya dari soal-soal yang bisa mereka kerjakan. Nah, misalnya saya beri contoh, ini kalau kita melihat siswa A dan J, soal yang paling sulit itu soal nomor 8 di antara soal setelahnya, sebelumnya. Soal nomor 10 dan nomor 7, dua-duanya tidak bisa mengerjakan. Sementara soal nomor 8, soal yang paling sulit ketiga, itu si siswa A itu bisa mengerjakan. Sedangkan siswa J tidak bisa mengerjakan. Maka dari sini bisa kita simpulkan bahwa antara siswa A dan J yang memiliki kemampuan lebih tinggi itu adalah siswa A. Seperti itu. Sehingga tidak ada yang namanya ranking 2 itu 2 orang atau ranking 3 itu 2 orang, itu tidak akan mungkin ada. Nah, kalaupun ada ranking 1, ranking 2 misalnya 2 orang, nah itu terjadi karena nilainya sama persis. Setiap soal, setiap kesalahan, setiap jawaban yang benar itu mereka semua sama. Nah, kalau hal itu terjadi, model RAS juga bisa mengidentifikasi mereka berdua ini jangan-jangan kerjasama. Nah, itu nanti bisa kita lihat di slide selanjutnya nanti. Nah, itu potensi-potensi yang dimiliki oleh model RAS. Lalu yang keempat, yaitu model RAS itu bisa mengidentifikasi adanya tebakan dari siswa. Jadi siswa ini menjawab benar berdasarkan pengetahuannya atau dia hanya menebak saja kebetulan atau lucky guess yang kita kenal. Nah, kita lihat misalnya di siswa G. Nah, di siswa G ini di soal paling mudah itu dia bisa mengerjakan sampai di soal nomor 5 dan nomor 6 yang tingkat kesulitannya 1, 2, 3, 4, 5. Soal yang tingkat kesulitan kelima, dia bisa menjawab dengan benar. Tapi kalau kita melihat pola jawaban G, siswa G ini, jadi nomor 4, soal nomor 4 dengan tingkat kesulitan ke-7, dia bisa menjawab, padahal soal sebelumnya dia itu tidak bisa menjawab, banyak yang tidak bisa dijawab. Maka si model RAS ini bisa memprediksi kalau jawaban si siswa G untuk soal nomor 4 ini tidak lain adalah tebakan yang kebetulan benar. Sehingga kemungkinan nilai dia itu adalah bukan 4, tapi hanya 3. Oleh karena itu, posisi si G ini ada di bawah F. Seperti itu. Nah, ini contoh atau pembukaan buat kita untuk lebih mudah memahami sebenarnya model RAS itu sebenarnya apa. Gitu. Nah, model RAS itu sistem kerjanya atau cara kerjanya seperti itu. Jadi dia memeringkatkan kemampuan siswa itu tidak hanya terhadap skor mentahnya saja, tetapi mengkaitkan juga dengan tingkat kesulitan soal yang mampu dikerjakan oleh masing-masing individu. Dan itu dilakukan secara simultan. Itu. Nah, kalau kita melakukan secara manual, akan sangat sulit sekali. Oleh karena itu, sudah banyak sekarang itu aplikasi-aplikasi atau software statistik yang dikembangkan untuk membantu menganalisis skor atau membantu menganalisis skor
berbasiskan pada pendekatan model ras. Nah, contohnya itu yang bisa kita gunakan adalah mini step, atau ada yang menggunakan program R juga ada. Cuma kalau program R kita menggunakan nanti kita melibatkan bahasa pemrograman. Sedangkan kalau mini step itu lebih relatif lebih lebih mudah, lebih familiar kita pakai. Jadi lebih friendly lah buat kita. Nah, mini step itu apa sebenarnya? Jadi mini step tadi, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, itu adalah salah satu aplikasi yang dapat mengolah data kita berbasis pada pemodelan ras. Nah, kalau mini step itu adalah versi gratisannya, sedangkan yang versi berbayar namanya WinStep. Jadi ada perbedaan antara keduanya ini dari sisi jumlah yang bisa diolah, baik dari sisi respondennya atau pesertanya maupun dari jumlah item yang digunakan. Untuk versi mini step atau versi gratis itu kita dibatasi pada 25 item. Jadi paling banyak itu 25 soal saja yang bisa diolah, dan pada 75 dan melibatkan 75 siswa. Itu yang versi mini step. Tapi kalau yang versi WinStep itu bisa sampai 60.000 soal dan sampai 10 juta responden. Itu bisa diolah oleh WinStep. Gitu. Nah, itu kelebihannya. Nah, sementara fitur-fiturnya antara mini step maupun WinStep itu sama saja, semuanya sama. Tidak ada fitur yang terkunci. Hanya saja memang dibatasi pada jumlah responden dan jumlah item yang digunakan. Tapi kalau untuk ukuran kita sebagai peneliti pemula misalnya, katakanlah yang hasil atau laporan penelitiannya itu cukup untuk kita laporkan pada tingkat nasional. Jadi kalau pada jurnal itu mungkin jurnal nasional tingkat 4, ranking 4 atau ranking 5 itu sudah cukup untuk jumlah responden yang sekian, yang sampai 75 orang ini sudah cukup. Tapi untuk menerbitkan di jurnal internasional atau yang bereputasi yang lebih tinggi lagi tingkatannya, maka jumlah responden ini masih terlalu minimalis untuk kita gunakan. Nah, oleh karena itu biasanya para peneliti itu yang membeli yang versi versi berbayar. Nah, nanti jika Bapak Ibu mau mendownload versi gratisannya untuk latihan, ini bisa mengunjungi link berikut ini yang saya sampaikan ini. Ini versinya. Nanti tinggal install seperti biasa. Insya Allah nanti ini kan sesi pertama atau ya sesi pertama, nanti akan ada sesi-sesi selanjutnya yang merupakan kelanjutan dari aktivitas ini. Nah, nanti di sesi-sesi selanjutnya pertemuan mendatang, insya Allah setelah setelah kondisi memungkinkan kita melaksanakan secara luring, nanti akan banyak kita yang sifatnya praktek seperti itu. Nah, ini contoh dari output dalam mini step. Jadi yang pertama itu secara umum ada right map namanya, atau peta person item. Nah, peta person item ini adalah peta yang menggambarkan keterangan-keterangan di gambar saya. Jelas nggih Bapak Ibu? Yang kanan ini keterangannya jelas nggak? Hurufnya kecil ya? Terlalu kecil. Terlalu kecil ya? Bapak. Ya nanti saya pakai sorot aja nanti coba. Soalnya udah maksimal ini. Jadi pada intinya begini, peta person item ini namanya juga peta, berarti dia memetakan antara
kondisi butir atau kondisi soal dan kondisi personnya. Nah, yang di sebelah kiri, sini, ini menggambarkan kondisi person atau siswa. Menggambarkan kondisi siswa. Nah, kondisi siswa ini dibagi menjadi dua. Jadi ada siswa yang memiliki kemampuan paling tinggi, itu diletakkan di bagian atas. Jadi semakin ke atas, ini kemampuan siswanya semakin tinggi. Dan siswa yang paling rendah kemampuannya adalah siswa yang ada pada metrik paling bawah ini. Nah, ini yang paling rendah kemampuannya. Jadi setelah diinputkan nilai siswa, terus diolah menggunakan fungsi logaritma, dan satuan yang diperoleh dalam satuan logit, nanti kita peroleh nilai-nilai siswa tadi yang skor mentah itu diubah dalam skor logit. Nanti ada contohnya. Terus yang kedua, di sebelah kanan itu ada peta butirnya. Nah, butir yang paling atas, misalnya Q2 ini butir yang paling sulit. Sedangkan Q6 yang paling bawah itu adalah butir yang paling mudah bagi siswa. Nah, dari map ini banyak sekali yang bisa kita ceritakan kalau misalnya Bapak Ibu mau menulis satu paper dari satu map ini saja. Jadi Bapak Ibu bisa menceritakan siapa yang memiliki kemampuan tertinggi, siapa yang memiliki kemampuan terendah, soal mana yang paling sulit, soal mana yang paling mudah. Lalu kita juga bisa membandingkan kira-kira soal dengan item itu, soal dengan kemampuan soal, kesulitan soal dan kemampuan butir, kira-kira itu lebih tinggi yang mana? Sampai kita bisa membandingkan seperti itu. Ini kalau kita melihat, yang ini adalah min atau rata-rata kesulitan item. Sedangkan M yang bawah ini adalah rata-rata kemampuan siswa. Karena rata-rata butir atau kesulitan butir lebih tinggi dari rata-rata kemampuan orang, maka bisa dikatakan kemampuan orang itu berada di bawah tingkat kesulitan item. Nah, kalau di skor klasik kita nggak bisa menginterpretasi seperti ini. Gitu. Lalu yang kedua, apalagi yang bisa kita interpretasikan? Misalnya kita ambil siswa yang paling pintar. Siswa yang paling pintar itu adalah siswa 04, P. Jadi 04 ini siswa keempat, P ini jenis kelaminnya perempuan. Nah, siswa 4 atau siswa yang bernomor urut 4 ini, kalau kita garis, ternyata soal Q5, Q3, Q4, Q6 itu sangat mudah bagi dia. Dia bisa menjawabnya dengan mudah. Kenapa? Karena posisi soalnya itu lebih rendah dari posisi dia. Nah, itu maknanya berarti soal ini lebih mudah bagi dia. Tetapi bagi si paling pintar ini, siswa 04 ini, soal Q1 dan soal Q2 itu sangat sulit bagi dia. Gitu. Atau dalam bahasa probabilitasnya itu, siswa 04 ini peluang mengerjakan dengan benar soal nomor 1 dan soal nomor 2 itu di bawah 50% peluang dia mengerjakan. Gitu. Nah, sementara misalnya kita ambil contoh siswa lain, siswa 12P. 12P ini adalah siswa yang paling rendah kemampuannya. Maka kalau kita membandingkan dengan tingkat kesulitan soal, semua soal dari Q1 sampai Q6 itu berada di atas dia. Artinya apa? Semua soal berada, tingkat kesulitan soal itu berada di atas tingkat kemampuan dia.
Sehingga kalau mau mengerjakan Q1 sampai Q6, peluang dia untuk menjawab benar itu di bawah 50%. Atau sangat sulit bagi dia untuk dikerjakan. Nah, ini antara lain contoh-contoh interpretasi yang bisa kita lakukan terhadap baru peta person itemnya ini. Ini baru satu, masih banyak yang bisa kita eksplor lagi dari peta satu ini. Gitu. Lalu yang kedua, contoh output yang kedua dalam mini step. Nah, kalau yang right map ini adalah kita melihat hierarki antara item dan person secara bersamaan, secara simultan, maka yang kedua nanti kita tinjau secara sendiri-sendiri lagi. Nanti misalnya kita melihat personnya saja misalnya, atau nanti kita melihat itemnya saja, nanti bisa. Nah yang kedua misalnya kita fokusnya tidak secara bersamaan, tapi kita fokusnya ke item sendiri dulu. Kira-kira di item apa saja yang bisa kita explore, yang bisa kita laporkan nanti dalam penelitian sehingga menarik hasil yang kita dapatkan. Yang pertama misalnya tentang analisis butir yang kita gunakan. Jadi soal yang kita gunakan bisa kita berikan informasi juga di paper yang mau kita tulis. Nah, yang pertama yaitu tentang tingkat kesulitan butir. Nah, tingkat kesulitan butir itu kalau kita olah menggunakan aplikasi mini step ini, nanti akan muncul output seperti ini. Nanti teknisnya nanti akan ada satu sesi pas waktu kita offline, insya Allah nanti mudah-mudahan nggak ada kendala. Nah, dari output ini ada beberapa bagian yang penting. Yang pertama yaitu terkait dengan yang ini, kotak pertama. Kotak pertama ini berkaitan dengan nomor urut soal. Jadi soal nomor 2 itu ada pada urutan pertama. Artinya berarti dia yang paling sulit. Lalu soal nomor 1 itu dia paling sulit urutan kedua. Nah ini kotak yang pertama, yang ini adalah menggambarkan urutan tingkat kesulitan soal. Sedangkan kotak yang kedua itu total skor dari setiap butir. Oh ternyata kenapa dia paling sulit soal nomor 2? Karena skornya itu hanya 7 yang bisa memberi jawaban benar. Nomor 6 begitu juga. Kenapa dia paling mudah? Karena ada 44 yang bisa memberikan nilai benar kepada soal nomor 6. Sehingga dia masuk kategori paling mudah, urutannya paling bawah. Nah ini kotak yang kedua. Lalu kotak yang di sampingnya, nah ini 26, total count ini adalah total yang menjawab. Nah ini total yang menjawab. Kalau misalnya 27 berarti ini, 7 berarti ini ada 26 yang mengisi lengkap. Oh ini 26 terisi lengkap. Oh berarti nggak ada soal yang tidak dijawab, semuanya dijawab. Lalu kotak yang sebelah sini, yang kotak measure ini menunjukkan logik dari kesulitan butir. Jadi nilai skor dari masing-masing soal tadi sudah diubah dalam skala logik. Oh soal nomor 2 skala logiknya 1,5. Soal nomor 1 skala logiknya 0,7. Begitu juga dengan seterusnya dalam soal yang lainnya. Nah, tapi secara kuantitatif ini kita bisa bandingkan juga ini antara soal 1, soal 2, soal 1, soal 5, soal 3. Nah, misalnya kita ambil ini. Soal 1 itu nilainya atau skornya 1,05. Sedangkan kebalik. Soal nomor 2 itu skornya 1,05. Sedangkan soal nomor 1 atau Q1 itu skornya 0,7. Ini kalau kita bandingkan 1,05 bagi 0,7 ini kan hampir 2 kali lipat. Maka kita bisa menyatakan bahwa soal 1 itu lebih sulit 2 kali lipat dari soal yang bawahnya ini. Jadi kita bisa menyebutkan
sampai pada tingkat itu. Sedangkan kalau menggunakan skor klasik, kita nggak bisa mengatakan, oh soal nomor 1 itu lebih sulit, soal nomor 2 agak gampang. Nah, berapa kali lipat sulitnya, berapa kali lipat gampangnya. Itu bisa kita nyatakan kalau menggunakan teori modern atau teori ras ini. Seperti itu. Sedangkan yang kanan ini label butirnya. Kita kodekan, soal nomor 2 itu kita namakan Q2, soal nomor 1 Q1, begitu pun seterusnya. Nah, ini terkait dengan tingkat kesulitan butirnya. Lalu yang selanjutnya terkait dengan butir yang bisa kita laporkan juga misalnya dalam penelitian survei kita adalah terkait dengan tingkat kesesuaian butirnya. Nah, maksudnya apa? Jadi kadang ada butir itu yang tidak cocok dengan responden yang kita libatkan. Nah, itu bisa kita identifikasi dari nilai ini, outfit mean square, outfit Z standarnya, dan point measure correlation-nya. Jadi korelasi antar titiknya, korelasi ukurannya. Nah, ini bisa kita jadikan patokan untuk melihat kira-kira butir mana sih yang cocok, yang bisa kita gunakan terhadap responden kita. Atau dalam bahasa sederhananya, kira-kira butir mana yang valid. Nah, biasanya kan Bapak Ibu Guru melihatnya atau membahasakannya itu valid apa enggaknya. Jadi kita lihat dari sini. Nah, butir itu dikatakan valid kalau misalnya nilai MNSQ-nya itu atau mean square-nya itu rentangnya dari 0,5 sampai 1,5. Itu dinyatakan valid atau fit. Dalam butir itu dikatakan fit. Atau ada yang lebih, kalau mau lebih teliti lagi, itu rentangnya dari 0,7 sampai 1,3. Itu lebih sempit lagi rentangnya, maka lebih tinggi lagi kualitas butirnya. Yang kedua yaitu Z standarnya, jadi antara min 2 sampai plus 2, itu dinyatakan valid. Begitu juga dengan point measure correlation-nya, dia nilainya berkisar antara 0,4 sampai 0,85. Nah, kalau ketiga item ini terpenuhi, maka dikatakan item itu cocok terhadap model. Tapi kalau misalnya dia nggak cocok, kalau misalnya dia di luar rentang nilai ini, maka bisa kita katakan bahwa butir yang ada itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Sehingga ketika kita mengembangkan butir misalnya, maka butir itu bisa kita keluarkan dari alat ukur kita atau dari soal kita. Gitu. Nah, sebenarnya dari jawaban siswa yang sudah Bapak Ibu miliki sebelum pandemi itu, hasil ulangan harian mungkin, atau hasil ulangan mid-nya, atau hasil ulangan semesternya, itu bisa saja Bapak Ibu gunakan untuk membuat satu paper. Gitu. Karena sudah ada komplit nilainya, tinggal hasil pilihan ganda tadi masukkan ke dalam program, di run, keluar hasilnya, bikin interpretasi. Nggak perlu nyebar angket lagi atau nggak perlu melakukan penelitian lagi, data sudah ada. Gitu. Nah, ini output yang kedua terkait dengan butirnya. Lalu yang ketiga terkait dengan butir yaitu biasnya. Nah, ternyata ada sebagian butir itu yang perlu kita cek validitasnya melalui bias. Jadi kita tidak mengharapkan adanya butir itu lebih cenderung kepada satu kelompok tertentu. Jadi butir itu harus adil terhadap semua kelompok yang kita libatkan untuk tes. Nah, misalnya saya beri contoh misalnya seperti ini. Seorang guru membuat soal terkait dengan mengidentifikasi ciri-ciri ciri-ciri salju misalnya. Nah, kalau kita melihat butir soal ini, sepintas tidak ada yang janggal. Tapi kalau kita analisis,
Karena soal yang diberikan berupa soal berkaitan dengan salju, maka siswa yang banyak berinteraksi dengan salju itu yang memiliki potensi lebih mudah menjawabnya. Sedangkan siswa-siswa yang tidak pernah melihat salju, maka akan kesulitan. Salju aja baru didengar informasinya, apalagi untuk mengidentifikasi hal-hal yang berkaitan dengan salju tersebut. Nah, ini akan merugikan satu kelompok tertentu. Nah, hal ini harus dihindari ketika Bapak Ibu mengembangkan soal. Makanya selalu ditekankan ketika misalnya mengembangkan soal atau memberikan soal, maka gunakanlah soal yang bersifat kontekstual. Artinya, ya hari-harinya itu siswa udah terbiasa dengan soal itu. Jadi dengan kasus yang kita berikan, itu sudah familiar bagi siswa, sehingga tidak menimbulkan bias. Gitu. Jadi tidak condong terhadap karakter tertentu. Contoh lain lagi misalnya berkaitan dengan emosi. Ya. Ada pertanyaan atau kuesioner, itu berkaitan dengan saya mudah menangis. Nah, kalau sudah berkaitan dengan pertanyaan ini, saya mudah menangis, maka yang paling gampang menjawabnya adalah siswa perempuan. Karena memang yang lebih mudah menangis itu siswa perempuan ketimbang dengan siswa laki-laki. Laki-laki lebih gengsi untuk menangis, sehingga nanti yang soal model seperti ini dia lebih cenderung bagi bias terhadap gender perempuan malah nanti. Gitu. Nah, ini soal-soal seperti ini itu bisa kita identifikasi, bisa kita deteksi menggunakan teori modern atau ras model ini. Nah, bagaimana cara mengidentifikasinya? Mengidentifikasinya menggunakan differential item function namanya, atau diff. Nah, diff itu soal itu dikatakan memiliki diff atau memiliki bias terhadap atribut siswa tertentu itu jika terpenuhi probabilitasnya itu kurang dari 5%. Ini kita katakan bias. Namun jika probabilitasnya lebih dari 5%, maka soal itu masih aman. Dia tidak bias terhadap atribut dari siswa. Nah, misal ini saya berikan contoh output atau luaran dari hasil analisis menggunakan Winstead. Nah, ini kita lihat di bagian probabilitasnya ini. Oh, ternyata butir D1 dan butir E3 itu memiliki probabilitas kurang dari 5%. Nah, ini 1%, yang ini 4%. Nah, padahal ini kita lakukan analisis, kita mau melihat soal ini kira-kira dia memiliki kecenderungan tertentu terhadap gender apa enggak. Nah, gender itu kan ada laki-laki, ada perempuan. Nah, di sini laki-laki dan perempuan kan ada dua macam. Maka di sini dia kategorinya ada dua, laki-laki dan perempuan. Nah, kalau kita mau identifikasi lebih jauh lagi, oh kira-kira soal nomor soal kode D1 ini, dia itu lebih cenderungnya ke perempuan, apa lebih cenderungnya ke laki-laki. Begitu juga dengan soal nomor E3 ini, kita mau melihat dia cenderungnya terhadap gender yang mana. Untuk mengidentifikasi lebih jauh hal-hal seperti itu, kita bisa menggunakan yang namanya plot diff atau luarannya itu berupa grafik diff namanya. Nah, ini yang sebelah kanan ini adalah contoh luaran dari plot diff-nya. Ini soal D1, ini soal E3. Nah, kita mau melihat kira-kira soal D1 ini lebih cenderung sulit atau mudah bagi gender yang mana? Apakah gender perempuan, apakah laki-laki? Kita lihat keterangannya. Yang bergaris biru ini untuk mana? Ini untuk perempuan, sedangkan yang merah ini untuk laki-laki.
Nah, kalau kita melihat posisi titiknya, jadi yang biru itu lebih tinggi dari yang merah. Maknanya apa? Oh, ternyata soal D1 ini lebih menguntungkan siswa yang merah ini, gender yang merah ini. Lebih menguntungkan siswa laki-laki. Karena dia posisinya lebih mudah ini, lebih rendah. Jadi mudah bagi laki-laki, tetapi sulit bagi siswa perempuan. Nah, di soal yang E3 kebalikan ternyata. Nah, di soal E3 itu ternyata bagi laki-laki itu lebih sulit daripada bagi perempuan. Nah, kita bisa mengidentifikasi sampai sejauh itu untuk soal-soal yang ada. Kira-kira dia cenderungnya terhadap apa? Terhadap gender yang mana atau terhadap atribut yang mana? Gitu. Bahkan ada banyak penelitian itu yang melaporkan misalnya soal itu bias terhadap budaya, bias terhadap lokasi sekolah, ada lokasi sekolah yang lokasi kota, ada yang lokasi desa. Itu ada yang sampai menganalisis sampai jenis-jenis itu sampai ke tahap itu. Nah, itu antara lain potensi yang bisa kita laporkan menggunakan analisis ras ini. Jadi dia bisa menganalisis sampai tingkat kedalaman sampai sana. Sedangkan kalau teori klasik belum sampai sana, tidak bisa sampai sana. Lalu yang ketiga terkait dengan abilitas siswa. Nah, ini sangat penting ketika kita mau menentukan siswa mana yang paling tinggi kemampuannya. Atau tadi skala Goodman tadi ini sebenarnya. Nah, tingkat abilitas ini sama nanti yang sebelah kiri, yang ini adalah urutan siswa. Jadi siswa nomor 4 itu yang paling pintar, dia mampu menjawab 10 nilainya, terus dari 6 soal itu diisi semua, ini total soalnya, oh dia isi semua, berarti semua siswa mengerjakan, tidak ada yang tidak dikerjakan, lalu siswa 4 ini memiliki skor logik atau nilai logik itu sebesar 0,22. Ini yang paling tinggi. Lalu di bawahnya ada siapa? Ada siswa nomor 13, nomor urut 13. Skor logiknya min 0,18. Kita bagi nilai 0,22 dan min 0,18, nanti kita akan mendapatkan rasio tertentu. Nah, rasio itu bisa kita gunakan sebagai pernyataan, misalnya, oh ternyata siswa 13 itu, siswa nomor 4 itu kepintarannya sekian kali lipat dari siswa ke-13. Kita bisa mengatakan seperti itu. Nah, sama seperti kondisi apa tadi? Kondisi butir tadi. Nah, sedangkan siswa nomor 12, ini siswa yang paling rendah kemampuannya, dia hanya mampu menjawab 1. Tapi dia mengerjakan lengkap soalnya. Ada 6 soal dikerjakan lengkap, tapi dia hanya mampu menjawab benar 1. Maka dia diposisikan paling bawah yang memiliki kemampuan paling rendah. Seperti itu. Nah, sedangkan yang kotak ini adalah informasi nilai rata-rata. Tadi kan di peta map itu kan ada yang lebih tinggi soal, apa lebih tinggi respondennya, itu kita bisa lihat dari sini angkanya. Kalau tadi hanya posisinya saja, maka di sini angkanya. Angka negatif ini, negatif 0,93, ini menunjukkan bahwa kemampuannya itu di bawah rata-rata soal. Jadi rata-rata kemampuan siswa itu di bawah rata-rata soal. Gitu. Ini angka negatifnya. Mohon izin Bapak Ibu sebentar, kita rehat sejenak. Mungkin jika ada yang ingin bertanya bisa dituliskan di kolom chat sementara.
Baik, kita kembali Bapak Ibu sekalian. Nah, tadi saya menjelaskannya sampai skor ini, min dari abilitas siswa. Nah, nilai min dari abilitas siswa ini dan standar deviasi di bawahnya, ini merupakan dua nilai yang bisa kita gunakan sebagai patokan kita nanti ketika mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan. Misalnya nanti ada yang kemampuan tinggi, sedang, rendah, sangat rendah. Nah, kalau kita misalnya membagi dalam 4 itu kita bisa menggunakan nilai standar deviasi dan rata-rata yang ada ini. Nah, lalu yang kedua, tingkat terkait dengan abilitas siswa, kita bisa melihat tingkat kecocokan individu. Nah, kecocokan individu itu artinya kita bisa mengidentifikasi kira-kira siswa mana yang benar-benar yang benar-benar sesuai dengan model. Nah,
sesuai dengan model apa enggaknya, itu kita bisa lihat dari ini. Sama kayak tadi, untuk melihat butir, itu dari outfit MNSQ, Z standar, dan point measure correlation. Nah, dari sini misalnya, ternyata teridentifikasi yang nggak cocok dengan model itu adalah siswa ini, 18 PD. Nah, kira-kira dia nggak cocoknya kenapa? Kita bisa lihat di matriks Goodman-nya yang sini. Nah, yang mana dia? Oh, 18 PD itu yang ini. Nah, kalau kita lihat pola jawaban dia di 18 PD ini, dia tidak cermat terhadap soal yang ini. Nah, dia mendapat nilai 0 di sini. Padahal soal yang paling sulit, itu dia bisa menjawab dengan benar. Oh, kemungkinan ini harusnya dia benar menurut RAS model. Begitu juga misalnya kalau kita melihat siswa nomor 20 LK ini. Jadi dia punya ketidakcocokan terhadap model. Kenapa? Nah, kenapanya itu bisa kita lihat lebih lanjut di tabel yang sebelah kanan ini. Ini 20 LK. 20 LK itu yang ini. Nah, apa keanehannya? Dia juga termasuk siswa yang tidak cermat. Kenapa? Ini butir yang sulit, yang ini dia mampu menjawab dengan benar, sementara butir yang paling mudah, ini soal nomor 9 dan soal nomor 5, ini dia tidak bisa menjawab. Nah, kemungkinan kesalahannya itu karena dia tidak cermat, bukan karena tidak bisa. Nah, ini juga bisa menjadi pertimbangan guru itu ketika misalnya mau memberikan remedi atau pengayaan bagi siswa. Nah, kalau kita lihat lagi yang lain misalnya, siswa nomor berapa ini? 07 PK dan 09 LK. Oh, mereka berdiri atau posisinya itu sejajar, posisinya itu berurutan. Kalau kita lihat jawabannya, apa yang terlihat? Semua pola jawabannya sama. Maka bisa kita ambil kesimpulan jika dua siswa nomor 7 dan nomor 9 ini pasti kerjasama atau saling menyontek. Nah, ini salah satu lagi dari potensi-potensi yang dimiliki oleh, yang diberikan oleh model RAS atau teori respon butir atau yang berbasiskan pada teori modern ini, Bapak Ibu. Jadi ada banyak sekali yang bisa kita eksplorasi menggunakan model RAS. Nah, ada berapa tadi ya? Tadi ada dari sisi mapnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dalam satu soal saja, satu set soal saja, itu ada 6 hal yang bisa kita laporkan. Atau bahasa sederhananya, dalam satu paket soal yang Bapak Ibu share ke siswanya, mau itu dalam soal pilihan ganda atau hanya dalam bentuk survei biasa, itu ada 6 paper, ada 6 artikel yang Bapak Ibu bisa hasilkan dalam sekali penelitian. Kalau target kita itu misalnya hanya jurnal nasional ranking 5 atau ranking 6 atau ranking 4 pun bahkan insya Allah sudah bisa terpenuhi kualitasnya lah, atau informasi yang kita laporkan itu sudah cukup. Nah, bayangkan saja Bapak Ibu bagaimana potensi dari penggunaan model RAS dalam hal kita menganalisis satu set jawaban siswa. Kita bisa mendapatkan informasi yang sangat kaya sekali. Informasi yang sangat banyak terkait dengan kemampuan siswa maupun terkait dengan kualitas soal yang kita buat ya, atau yang kita gunakan. Nah, tapi lebih dari ini ada masih banyak lagi fitur-fiturnya yang belum sempat saya sampaikan. Misalnya ketika Bapak Ibu menggunakan
instrumen menggunakan skala Likert, misalnya sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju, sangat-sangat tidak setuju misalnya. Nah, itu bisa kita identifikasi kira-kira kita menggunakan skala seperti itu cocok apa enggak untuk siswa kita. Antara sangat setuju dengan setuju, itu bedanya apa? Nah, itu kita bisa analisis lebih jauh sampai pada tingkat itu menggunakan model RAS ini. Bapak Ibu, begitu. Nah, ini kalau misalnya nanti untuk latihan, kita butuh data untuk latihan menganalisis. Syukur-syukur nanti kalau misalnya setelah kita cermati data yang dihasilkan atau yang kita peroleh itu bisa kita gunakan untuk apa istilahnya? Untuk bikin paper misalnya. Nah, ini saya siapkan satu link. Ini cuma saya juga belum coba lagi nih apa terkendala kayak tadi atau gimana. Link ini terkait dengan survei tentang kemampuan metakognitif siswa. Jadi bisa berlaku umum, mau untuk guru sekolah umum atau sekolah kejuruan, bidang studi A, bidang studi B. Jadi instrumen ini bersifat umum. Makanya saya pilih untuk kita latihan. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau memiliki data real siswanya, bisa menggunakan Google Form ini, nanti silakan di-share ke siswanya, nanti data itu yang akan kita gunakan untuk masing-masing analisis di sesi-sesi selanjutnya Bapak Ibu. Karena nanti targetnya sampai kita bisa bagaimana cara mengolahnya, bagaimana cara menampilkan tabel-tabel seperti ini, sampai yang ini. Nah, ini nanti arahnya ke sana kita. Nanti jika Bapak Ibu berkenan, silakan nanti di-share ke siswanya untuk agar masing-masing memiliki data seperti itu. Nah, begitu dari saya, Bu Erni, selaku moderator. Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Masih banyak kekurangan mungkin yang saya sampaikan, mungkin ada banyak kesalahan yang saya sampaikan. Semuanya itu merupakan murni dari saya sendiri. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Moderator. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irma sudah menyampaikan materi yang kalau dibilang cukup berat ya mungkin bagi saya gitu ya. Bagi saya juga cukup berpikir keras gitu ya, apa sih yang dimaksud dengan RAS model dan sebagainya gitu ya. Tapi mungkin mudah-mudahan tidak mematahkan semangat Bapak Ibu dan kita semua untuk tetap belajar, karena belajar gitu ya tidak mengenal umur gitu ya. Yang muda, yang tua itu masih bisa sama-sama belajar gitu kan. Nah, kalau bisa saya sedikit mengambil kesimpulan gitu ya terkait dengan materi yang disampaikan, itu mungkin lebih kepada analisis kepada sebentar nih Bapak Ibu. Mungkin kita bisa lanjutkan sebentar lagi nih Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan disampaikan di kolom chat atau nanti ada yang mau raise hand.
dari 3 pemateri. Ini tadi ada Bu Yena terkait dengan jenis-jenis penelitian gitu ya, tadi sudah banyak dipaparkan. Kemudian bagaimana kita menghasilkan data dari penelitian kita dengan menggunakan Google Form gitu ya, online. Kemudian juga tadi ada alternatif gitu ya, alternatif penelitian yang semacam apa ya, mengidentifikasi atau menganalisis soal gitu ya, menganalisis kuesioner atau item-item pertanyaan, di mana dengan menganalisis item pertanyaan pun ternyata bisa dihasilkan suatu paper gitu ya, satu paper yang bisa membantu kita untuk apa namanya, misalnya untuk kenaikan jabatan dan sebagainya. Karena kalau mungkin ada penelitian-penelitian yang mengkaitkan gitu atau menghubungkan satu variabel dengan variabel yang lain gitu ya, mungkin ada variabel independen dikaitkan dengan variabel dependen, ada penelitian eksperimen dan sebagainya. Nah, tadi ada satu model penelitian gitu ya yang di mana menganalisis item-item pertanyaan, dan di sana kita bisa mengeksplor lebih banyak dari item-item apa ya, item-item pertanyaan tersebut, mungkin diinterpretasi lebih lagi gitu ya, hanya dengan menyebarkan kuesioner dan menganalisisnya gitu ya. Jadi tidak sampai menghubungkan, misalnya tadi Bu Lina menyampaikan dukungan keluarga dengan prestasi belajar dan sebagainya. Itu kan saya kira sudah menghubungkan hasil gitu ya dari dukungan keluarga dan prestasi belajar siswa seperti itu. Nah, dari materi yang telah disampaikan, mungkin ada yang ingin bertanya langsung kepada narasumber, kami persilahkan. Karena memang pada hari ini dari pertemuan pertama ini agenda kita adalah menyampaikan secara teori gitu ya. Kemudian nanti di agenda-agenda berikutnya harapannya kita bisa hands on langsung, apa namanya, praktek langsung, jadi bisa paham, oh ini maksud dari yang dimaksud dari map tadi apa, oh seperti ini hasilnya dan sebagainya. Karena kalau yang lain misalnya Google Form tadi sempat praktek ya, dan mungkin sedikit sudah familiar gitu ya. Kemudian nanti akan ada praktek yang lain lagi gitu ya, sampai harapannya dari output dari apa namanya, diklat ini adalah adanya paper gitu ya, paper yang siap submit gitu ya, paper yang siap submit ke jurnal yang Bapak Ibu inginkan. Jika ada yang ingin ditanyakan dari ketiga materi, kami persilakan ya Bapak Ibu, mungkin bertanya tentang jenis-jenis penelitian, kemudian oh ini apa, ketika praktek misalnya menggunakan Google Form ini kok tidak bisa, mungkin bisa ditanyakan. Ini ada Ibu Sugiyarti ya, ada ingin bertanya langsung Bu Sugiyarti, monggo Bu. Ya. Oke, ini mungkin karena ketidaktahuan saya, mohon maaf ya Bu. Pertanyaan saya tujukan pada Bu Suci. Ya. Oh, okay. Ya, terkait dengan pembuatan Google Form. Ini misalnya kita membuat Google Form, itu ada batas waktu pemakaiannya tidak? Misalnya begini, saya buat soal ulangan harian untuk bulan Februari. Apakah itu bisa kita buka sewaktu-waktu atau hanya batas waktu tertentu bisa kita buka? Begitu Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Sugiyarti. Mau langsung ditanggapi Bu Suci atau menunggu ada Bapak Ibu lain yang ingin bertanya? Enggak apa-apa, boleh Bu Erni sambil nunggu. Oke, baik. Terima kasih Bu Sugiyarti. Jadi ada batas waktu atau tidak gitu ya terkait Google Form yang sudah tersimpan seperti itu ya? Ya. Ya. Kalau boleh sharing aja Bu, saya juga punya, kami kebetulan kita juga penelitiannya bareng, saya, Pak Irma, Bu Erni dan Bu Lina ya. Apa namanya, punya data yang dari tahun 2018. Itu masih ada Ibu sampai sekarang. Yang penting tidak kita hapus dari email kita.
kalau kita hapus dari email kita otomatis itu akan hilang. Tetapi kalau tidak dihapus dan bisa di-share ke orang lain gitu ya, nanti kita bisa lihat di Google Drive itu dari sharing by me gitu. Nah, nanti bisa kita lihat, itu bakal kita bisa runut apakah masih ada atau tidak. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Itu nggih Bu Sugiyarti terkait dengan waktu ya, karena kalau saya juga terkait dengan Google Form ini agak kurang familiar karena memang saya agak tidak banyak memakainya pertama sekali. Tetapi kalau di e-learning mungkin Bu Sugiyarti juga menggunakan e-learning, dan situ bisa di-set gitu ya, bisa di-set waktu dan sebagainya. Nah, saya kira juga di Google Form juga bisa di-set seperti itu ya Bu, bisa di-setting waktunya sampai kapan, dan tadi disampaikan juga jangan sampai dihapus gitu ya emailnya sehingga datanya itu masih tersimpan seperti itu. Dan nanti bisa dieksplor gitu ya, dieksplor lagi gitu kan, settingnya di mana dan sebagainya gitu kan, karena mungkin tadi walaupun sudah 1,5 tahun kita bergulat dengan COVID gitu ya, sudah 1,5 tahun juga kita online dan sebagainya, mungkin ada yang belum familiar sekali gitu dengan satu platform pembuatan kuesioner atau platform pembelajaran seperti itu. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang lain? Yang ingin bertanya? Oh ya, mungkin saya agak sedikit ini ya, mungkin ke ke Pak Irma. Kalau misalnya yang Pak Irma tadi rush model gitu kan, apakah memang hanya misalnya terhadap item pertanyaan saja, atau bisa misalnya mengkorelasikan satu variabel dengan variabel yang lain untuk mendapatkan nilai signifikansi, hubungan atau dan sebagainya, seperti itu Pak Irma? Nanti kalau untuk korelasi nanti ada teknik yang terpisah sendiri lagi nanti. Misalnya kita mau melihat pengaruh sesuatu terhadap hasil belajar misalnya, atau iyalah misalnya saya kasih contoh seperti itu, nanti bisa kita analisis menggunakan teknik namanya ranking and stacking namanya. Jadi kita bisa melihat menggunakan itu. Jadi masih menggunakan aplikasi yang sama, tapi nama jenis jenis analisisnya nanti menggunakan ranking and stacking. Ranking dan stacking gitu ya, tapi masih masuk dalam rush model tadi ya Pak, dan bisa digunakan menggunakan tools WinStep tadi. Sama, iya, masih sama, hanya nanti cara menginput datanya yang kita kodekan berbeda. Berarti masih bisa dieksplor lagi ya Bapak Ibu. Saya kira tidak hanya kita bisa menganalisis item pertanyaan gitu, tapi ketika pun Bapak Ibu ingin melihat pengaruh dan sebagainya, masih bisa menggunakan satu tools gitu ya, mungkin yang bisa Bapak Ibu gunakan besok gitu ya, WinStep, karena tadi ada yang gratis juga ya Pak, yang open source gitu ya, walaupun memang ada keterbatasan gitu. Betul. Monggo Bapak Ibu yang lain jika ada yang ingin ditanyakan atau sudah sudah ingin istirahat gitu ya, sudah dari pagi kita sudah bersama sampai dengan hari ini jam 12, dan memang ini adalah waktunya istirahat. Apa? Saja mungkin. Ada lagi Bapak Ibu? Iya Pak Agustinus, Pak Wondo, antara metode penelitian, maaf ya Bu, hubungan antara metode penelitian dengan analisis data itu apakah, maksudnya metode analisis data yang disampaikan oleh Pak
sukarelawan itu ya. Itu apakah ada hubungan antara metode penelitian dengan cara menganalisis data? Terima kasih. Ya itu dia ada dari Pak Wondo, Pak Irma menanyakan bahwa apakah antara metode penelitian itu ada hubungannya dengan analisis metode analisis yang digunakan. Misalnya metode penelitian ini analisisnya ini, metode penelitian ini analisisnya menggunakan ini. Seperti itu. Ini bisa Pak Irma atau ya, mungkin saya dulu. Jadi satu penelitian itu sebenarnya satu rangkaian. Jadi satu set yang kita sebut dengan metodologi. Jadi metodologi itu ya dimulai dari bagaimana cara mengambil datanya, bagaimana cara mengolahnya, terus bagaimana cara menganalisisnya. Itu mungkin dia harus punya harus inline seperti itu. Nah, tergantung ketika misalnya kita mau misalnya kita menggunakan jenis penelitian survei. Nah, survei itu kita mau melihat apa? Apa kita mau melaporkan apanya? Jadi itu yang kita sesuaikan nanti. Kalau misalnya kita seperti yang Bu Lina katakan tadi mau melihat korelasional, maka nanti teknik analisisnya ya kita menggunakan sebab akibat atau korelasional tadi. Ya. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Jadi, Bu Lina ada tambahan? Sama yang dikatakan oleh Pak Irma, Bapak. Jadi memang nggak bisa terpisahkan ya Pak antara metodenya apa, kemudian uji statistiknya atau analisis datanya apa, itu nggak bisa dipisahkan. Jadi kalau metodologi penelitian itu dari rancangannya apa, kemudian jenis penelitiannya apa, terus sampai dengan populasi sampel itu semua saling beririsan Pak. Jadi nggak bisa metodenya ini, kemudian saya maunya uji analisnya ini aja lah, nggak bisa. Jadi tergantung tadi metodenya apa. Misalnya kalau mau cross-check menghubungkan variabel A dengan B, maka bisa cross-sectional, kemudian nanti rumus samplingnya itu juga ada sendiri Pak untuk desain cross-sectional itu seperti apa, kemudian analis datanya itu juga menggunakan apa. Jadi beda-beda. Kalau mau eksperimen, misalnya mau mengetahui efektivitas metode pembelajaran kita, itu juga ujinya tersendiri. Misalnya menggunakan uji beda gitu. Itu akan berbeda ketika menggunakan cross-sectional. Jadi itu satu kesatuan Bapak. Itu Bu Erni. Terima kasih Bu Lina, terima kasih Pak Irma. Sudah terjawab ya Bapak Wondo. Ya karena memang ya itu menjadi satu kesatuan, dan kembali lagi sebenarnya tujuan kita untuk melakukan penelitian ini apa. Nanti juga akan runut ke bawah metode yang digunakan, terus nanti analisis apa yang akan kita yang tepat kita gunakan gitu ya untuk menjawab tujuan-tujuan yang kita lakukan. Seperti itu nih Bapak. Ada lagi Bapak Ibu yang Bapak. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin disampaikan, ingin didiskusikan? Oke. Nanti mungkin pas praktek Bu Erni waktu kita nanti penyajian offline, nah itu baru nanti mungkin banyak pertanyaan ya Pak Irma ya, Bu Suci. Iya. Nanti kita ada offline-nya Bapak Ibu, nanti kita bertempat seperti biasa di sekolah SMA 2 nggih Pak Irma nggih? Insyaallah. Nanti. Ya. Nanti masih akan ada beberapa sesi lagi, 2 atau 3 sesi. Ya. Oke, kalau memang tidak ada yang ingin disampaikan, mungkin bisa kita cukupkan Bapak Ibu untuk hari ini, untuk kegiatan diklat kita di hari pertama. Nanti akan kita lanjutkan lagi dengan insya Allah offline, gitu ya, untuk diklat-diklat, untuk materi-materi dari diklat selanjutnya. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Terima kasih para narasumber yang telah menyajikan materinya, telah memberikan materi atau sharing materi pada hari ini. Semoga apa yang Bapak Ibu sampaikan bisa menambah wawasan kita terkait dengan penelitian yang menjadi salah satu bagian terpenting dari
pekerjaan kita misalnya sebagai guru atau sebagai pendidik gitu ya, dimanapun itu, dan sebagai salah satu syarat dalam kenaikan jabatan kita. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa menjadi modal kita untuk melakukan penelitian-penelitian berikutnya dan sampai menghasilkan suatu karya yang diterima di salah satu artikel, jurnal dan sebagainya, dan bisa dibaca dan bermanfaat bagi orang lain juga. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada salah-salah kata selama membawakan acara hari ini. Untuk selanjutnya yaitu acara penutup. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu, saya mohon pamit, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum ditutup Bapak Ibu bisa on cam sebentar untuk sesi dokumentasi. Saya tadi lupa, sesi dokumentasi, maaf saya lupa. Mungkin sebagian sudah nggak ada, nggak masalah. Yang masih join di sini bisa on cam sebentar. Oke, sebentar nggih Bapak Ibu. Oke, Bu Nurna. Ya. Oke. Terima kasih Bu Sugiyarti, bisa on cam kalau masih ini, tapi kalau ya oke. Ya, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Ampun, Bapak Ibu. Ini ada Ibu. Ulangi Bu Erni. Ibu. Ya. Oh, enggak, siap. Saya sebentar. Sebentar Ibu. Sebentar nggih. Dari saya nggak apa-apa Bu Erni. Oke, ya. Terima kasih. Ya, dari saya tuh Bu Suci. Monggo. Oke, ya. Dari saya nggih, saya aba-aba ya. Saya hitung 1, 2, 3. Ampun. Terima kasih Bapak Ibu. Kita ketemu offline. Insya Allah nggih. Terima kasih ilmunya. Sama-sama Bapak Ibu. Sama-sama Bapak Ibu. Papa. Izin Lim, ya, izin Lim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.